Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Denny MB Mokrompit, lelaki ganteng dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Hari ini Rabu 10 Juli 2024. Artinya bahwa kurang lebih 4 bulan lagi, bulan November nanti, kita negara Indonesia akan melakukan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Nah, terkait dengan itu, kali ini saya mau ingatkan kepada teman-teman saya yang nantinya akan mencalonkan diri sebagai calon bupati wali kota di Bolamondo Raya, termasuk dengan calon pemimpin Sulawesi Utara, gubernur dan wakil. Bahwa terkhusus di Bolamondo Raya ini, Bolamondo ini merupakan suatu negara sebelum Indonesia terbentuk. Jadi sebelum ada negara Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, Bolamondo ini sudah merupakan satu negara berbentuk kerajaan. Kita sudah merdeka duluan. Nah, sebagai daerah eks kerajaan ya, tentunya kita di sini diikat dengan adatan, daerah adat ya. Nah, dalam konteks pemilih pemimpin adat di Bolamondo Raya itu ada satu falsafah yang dipedomani yaitu falsafah dari Parokok Kinarang berbunyi Sintak in akoi simbak bibiton kuiko. Artinya sintak in akoi, angkat saya, bantu saya, topang saya, pilih saya, simbak bibiton kuiko. Agar manakala saya terpilih jadi pemimpin, maka kalian yang memilih akan saya angkat harkat dan martabatnya. Nah, inilah komitmen politik. Kalau sekarang ini kan ada istilah kontrak politik. Nah, ini sebelum Indonesia merdeka di Bolamondo Raya sudah ada kontrak politik itu dalam bentuk Dodanian Parokok Kinarang ini. Nah, ketika ucapan ini disampaikan oleh calon pemimpin, oleh masyarakat yang akan memilih pemimpin menyatakan dengan doa, yaitu ada itum-itum, doa harapan kebaikan bagi calon pemimpin. Namun di balik doa kebaikan itum-itum itu ada juga sebaliknya, yaitu odi-odi, yang manakala calon pemimpin itu berkhianat kepada rakyat yang dipilih, kepada rakyat yang memilih, maka dia akan kena kualat, kena bala, kena katulah. Nah, ini yang saya ingatkan kepada calon pemimpin di Bolamondo Raya ini agar berpegang teguhlah dan pegang komitmen Parokok Kinarang ini Dodanian sintak in akoi simbak bibiton kuiko. Sebab manakala berkhianat, maka odi-odi yang akan terjadi. Saya punya pengalaman, ya. Teman saya, ya, namanya Nur. Nur ini berteman dengan Iger dan Omet. Nah, singkat cerita, ya, Nur tahu sekali bahwa Iger ini tadinya sudah mau diberhentikan oleh ketuanya selaku anggota dewan, yang kemudian dibantu, ya, oleh Omet. Dibantu kurang lebih 3 tahun membantu. Sehingga kemudian si Iger itu gagal di PAW, gagal digantikan oleh ketua. Karena sebagai anggota DPR yang kemudian dinilai oleh ketua melanggar aturan sehingga dibuatkan SP3, ya SP1, 2, 3 yang kemudian berujung sampai di Mahkamah Partai. Dibantulah oleh si Omet ini. Omet ini sebagai otak dari Iger yang berjuang melakukan perlawanan kepada ketua yang akan mem-PAW dia, dan alhamdulillah setelah kurang lebih 3 tahun berjuang, ya, maka ketuanya itu gagal mem-PAW atau gagal menggantikan si Iger dari anggota dewan. Itu 3 tahun perjuangan. Nah, di balik itu juga si Iger ini ingin menjadi ketua partai, sehingga juga dibantu oleh Omet, ya. Omet ini dengan berbagai daya dan upaya dia membantu, pada akhirnya Iger ini jadi ketua. Nah, tapi apa kemudian yang terjadi? Sebagai politisi, tentunya obsesi teratas yaitu menjadi anggota DPR atau eksekutif, ya, jadi kepala daerah itu sebagai politisi. Nah, sehingga si Omet ini mencalonkan diri ke DPRD provinsi. Tapi apa kemudian yang terjadi? Ya, si Iger yang tadinya dibantu sampai dia tidak di PAW sebagai anggota DPR, kemudian Iger yang dibantu sampai dia jadi ketua partai, ya, pada akhirnya dia berkhianat. Dia tidak mendukung Omet yang berjuang untuk dia, tapi justru dia mendukung saudaranya. Bahkan, ya, markas daripada Omet sebagai caleg provinsi itu dikuasai oleh si Iger dan dijadikan sebagai basis konsolidasi oleh calon caleg provinsi juga yang merupakan saudaranya. Nah, sehingga kemudian si Omet yang berjuang sehingga si Iger ini tidak di PAW, si Omet yang berjuang sehingga si Iger ini jadi ketua DPC, tapi kemudian belakangan dia tidak mendukung si Omet untuk mencalonkan diri sebagai di provinsi, tapi dia memilih saudaranya yang mencalonkan sebagai caleg di provinsi, padahal dia itu tidak ada
kontribusi mempertahankan jabatan Imet selaku Ketua DPC, atau tidak ada kontribusi mempertahankan Imet sebagai anggota DPR sehingga tidak di PAW, tapi ini semuanya dilupakan, ya. Dilupakan, kemudian dia membantunya, saudaranya itu, sementara si Omet ini dia belakangi. Nah, ini suatu bentuk pengkhianatan, ya, terhadap Dodanian Pokok Bukinaran. Dia sudah dibantu, si Iger ini sudah dibantu oleh Omet, sudah dibantu sehingga tidak di PAW, ya, 3 tahun berjuang, sudah dibantu sehingga jadi ketua DPC, 3 tahun juga berjuang, tapi dalam waktu 3 hari, kemudian dia berubah sikap, dia membelakangi si Omet, tidak mendukung. Nah, ibarat falsafah Arab, ya, di sana dinyatakan, berilah makan seekor anjing selama 3 hari, maka dia akan mengingat Anda selama 3 tahun. Namun berilah makan kepada manusia selama 3 tahun, dia akan melupakan Anda dalam waktu 3 hari. Nah, itu yang terjadi. Artinya pengkhianatan. Tapi kemudian apa hasilnya? Ketika pemilu terjadi, alhamdulillah yang dia bantu itu jadi anggota DPR. Tapi dia yang berkhianat, si Iger yang berkhianat kepada Omet, pada akhirnya juga tidak jadi. Nah, ini sebagai warning, ya, tarbiyah, ya. Kita ambil itibar buat teman-teman yang nantinya akan menjadi calon bupati, wali kota, gubernur, supaya jangan pernah berkhianat, terlebih lagi kepada orang yang pernah mendukung Anda. Karena apabila terjadi pengkhianatan, maka odi-odi yang tadi saya bahasakan di balik itum-itum, odi-odi akan kena kualat, akan kena sumpah serapah, akan kena katulah. Dan sama dengan yang sudah terjadi, si Iger yang berkhianat kepada Omet, pada akhirnya juga dia tidak jadi anggota DPR. Insya Allah ke depan, pemimpin Bola Mongondo Raya nanti tidak ada yang berkhianat kepada masyarakat, agar tidak mengalami kualat seperti yang sudah dialami oleh Iger, dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan lebih parah lagi. Denny Mokrompit dari Kota Bagus, Sulawesi Utara.